Iya bener banget sih Mbak. Tapi kayaknya sih Mbak ya kalau misalkan ngomongin Hmm. masalah buat dana nikah, kalau aku sih posisinya ya kayak antara pilih menonton konser ataupun siapin dana nikah. Kayaknya aku lebih Betul. prefer ke dana nikah deh. Kenapa? Soalnya kenapa? Soalnya kan juga nikah kan seumur hidup sekali gitu ya. Kalau misalkan Coldplay nonton Chris Evans ya kalau nanti punya rezeki bisa nonton Banget. di luar negeri, why not gitu kan? Ya ampun, Bisa Australia ya. mungkin ya. Iya tuh bisa kayak bisa ngikut ke Australia Wow. kayak atau misalkan ke Malaysia, ke Jepang juga di next kan. Iya betul Possible banget, sih. setuju aku Mas. Mm-mm. By the way, Boleh, mungkin ayo. kita buka aja kali ya. Oke, halo buat teman-teman Fun People semuanya dan juga teman-teman dari Principal. Balik lagi ke live IG kita dan kali ini kita bakal ngomongin nih bareng Mbak Diana dari Principal mengenai persiapan dana nikah dengan investasi reksadana. Nah, teman-teman mungkin yang saat ini ya punya rencana buat mau nikah ataupun planning gitu sama pacarnya ke jenjang yang lebih serius, simak terus nih obrolan kita dan terus kita bakal kasih share hal-hal positif dan juga beberapa hal yang memang mungkin bisa menjadi insight buat Dari kalian situ gitu boleh ya. kok Mas ikut Seperti nonton dan itu. dengerin ya. Siapa tahu untuk anaknya Iya, bener berapa banget. tahun lagi. Nah, nah betul kayak gitu. Oke, sebentar aku mau gedein dulu volume. Oke, mungkin teman-teman semuanya ada beberapa yang udah kenal juga. Kenalin, gue Jerry dan kali ini partner speaker atau misalkan temen ngobrol gue sama. Oke. Silahkan Mbak perkenalan dulu nih ke teman-teman Fun People dan Halo teman-teman semuanya, Principal. selamat kenal. Aku Diana, aku dari Principal Indonesia. Sore ini aku akan nemenin teman-teman semua untuk ngomongin gimana caranya mempersiapkan dana pernikahan lewat investasi bareng sama Mas Jerry juga. Iya. Oke, mungkin barangkali mau kenalan nih sama apa? Ngenalin Boleh prinsipal nih, mungkin lebih teman-teman detail lagi. ada yang belum familiar atau nggak tahu, bingung siapa sih sebenarnya Principal Indonesia ini. Jadi Principal Indonesia ini merupakan perusahaan manajer investasi yang produknya itu adalah reksadana. Di mana Principal Indonesia itu kepemilikan sahamnya itu patungan antara dua perusahaan. Nah, perusahaan yang pertama ini namanya Principal Financial Group, di mana Principal Financial Group sendiri ini merupakan perusahaan jasa keuangan global yang berasal dari Amerika Serikat. HQ-nya di Iowa, dan PFG ini disingkatnya tuh PFG ya, Principal Financial Group. Jadi PFG ini merupakan bagian dari Fortune 500, Mas. Jadi kalau masuk ke 500 itu Oh, artinya keuangan perusahaannya itu termasuk yang terbaik di dunia. Nah, kemudian sebagian sahamnya lagi itu hmm, dimiliki oleh CIMB Group Berhad dari Malaysia ya. Nah, uh, iya, ya, tapi sahamnya itu kepemilikannya paling besar dimiliki oleh PFG ini sendiri. Dan merupakan partner dari Fantastic ya Mas. Jadi oke, produk-produk reksadana itu bisa betul, ditemukan di Fantastic, iya. fantastik. Ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang mau kalian juga beli produk dari Principal, itu tentunya available di Fantastic. Kalian bisa langsung aja masuk ke aplikasi Fantastic dan di situ kalian Iya, betul. bisa search Principal. Oke, mm-mm, betul. Mungkin tanpa menunggu lama-lama kita langsung aja yuk ngobrol nih masalah Hmm. persiapan dana nikah ya. Khususnya buat teman-teman fun people Ya, juga. BTW aku mau tahu dong sapaan buat teman-teman sobat principal tuh apa sih? prinsipal. Uh, Nah, buat fun hmm. people dan sobat principal barangkali yang mau persiapan nikah dan juga kayak ngumpulin dana nih ya, nabung dulu dong sebelum nikah kayak gitu. Kita Betul. bahas nih di sini ya. Nah, mungkin sebenarnya agak panjang ya kalau misalkan ngomongin dana persiapan nikah itu kayak untuk budget, planning dan sekian macam rupa kayak detail-detail kayak gitu. Jujur sih kayak pernikahan itu banyak biasanya, apalagi kalau misalkan Hmm. untuk di Jakarta sendiri ya, biasanya standar buat nikah orang spend sebetulnya tergantung cuma kalau memang kayak pengen rame atau apa kayak sewa gedung, sewa ini
bisa itu habis sampai kayak 250 juta mungkin, atau gedungnya doang kayak 190 juta udah all in package kayak gitu. Dan itu kan bukan uang yang cukup kecil ya, hitung gede dong. Iya, apalagi di usia aku nih, usia aku mungkin sekarang umur 25, uang segitu sih jujur ya agak-agak susah sebenarnya kayak ngumpulin segitu gitu kan. Harus ada beberapa lini income, bukan hanya dari main income aja, tapi kayak mungkin bisa jadi kayak part time buat sambung-sambungin itu. Nah itu cukup struggle juga. Salah satunya kenapa investasi di reksadana juga penting, bisa jadi penunjang untuk apa namanya, mengumpulkan dana nikah gitu. Terus karena gini ya, kalau misalkan di reksadana itu sendiri kan kita gitu ya, kalau misalkan duitnya udah dikunci di reksadana, kalau misalkan kepikiran, contoh kayak sekarang ya, aduh, dana nikahnya boleh lah dikasih buat dikit, kan kan kakak maksudnya kayak habis lagi gitu kan, kayak lawan nafsu juga ya sih kayak gitu. Yang mungkin kalau misalkan dari Mbak Diana sendiri, ada gak mau cerita bagaimana kalau misalkan untuk dari versi Mbak sendiri sekarang nih yang struggle buat ngumpulin dana nikah seperti apa sih? Gitu? Karena kita tahu sendiri ya, kalau misalnya tadi kayak yang Mas jelasin tadi, kalau nikah tuh banyak banget yang harus disiapin, perintilannya banyak, apalagi kita masih muda ya, gitu ya. Kita punya segala berbagai keterbatasan mungkin dari segi biaya atau apa, tapi tetap bisa kok, tenang aja, jangan khawatir. Kalau misalnya teman-teman punya strategi yang tepat untuk mengumpulkan dana nikah, itu pasti teman-teman bisa mengumpulkan dananya. Nah, aku tuh ada tips nih buat ngumpulin dana pernikahan. Yang pertama nih, teman-teman harus nyiapinnya dari jauh-jauh hari. Jangan mau nikah misalnya tahun ini 2 bulan 3 bulan sebelumnya baru nyiapin dananya ya, itu bisa-bisa ntar jantungan kita yang nyiapinnya ya. Bener, dadakan, jangan dadakan, bener ya sih, kecuali kalau misalkan Rafathar ya anak sultan ya silakan gitu ya. Jadi kayak bisa dapat sponsor dari orang tua mungkin ya, itu alhamdulillah ya teman-teman. Tapi misalnya gimana nih kalau keadaannya kita itu harus membiayai pernikahan kita sendiri gitu, khususnya untuk para calon calon-calon suami gitu kan. Nah, jadi siapkan, teman-teman harus tahu butuh time frame berapa lama untuk mempersiapkan dana pernikahan tersebut. Dan pastinya semakin banyak model pernikahan yang teman-teman butuhkan, itu semakin jauh juga time frame yang teman-teman butuhkan. Contohnya nih, teman-teman mau ngebudgetin 100 juta untuk menikah gitu ya, dengan berarti kalau 100 juta mungkin intimate dan agak lumayan mewah. Nah, itu dari kota besar ya, itu mungkin ya 100 juta bayangannya bisa dibilang seperti itu. Nah, teman-teman tuh at least kalau mau aman, itu siapinnya dari 2-3 tahun sebelumnya deh. Jangan yang sampai kayak cuma 6 bulan doang nabungnya, atau 1 tahun gitu. Nah, jadi jangan sampai mepet, ini penting banget. Terus, kenapa penting banget dari jauh-jauh hari, supaya teman-teman tuh ketika nabung nggak merusak cash flow dari teman-teman. Kan kalau misalnya terlalu mepet, otomatis dana yang harus ditabung tiap bulannya kan semakin besar ya nggak sih Mas? Nah, sedangkan kalau misalnya tiap bulan ngeluarin dana yang cukup besar untuk menabung dana nikah, itu cash flow-nya nanti bisa terganggu gitu, bisa minus. Dengan tujuan kita ingin memiliki keuangan yang sehat, tentunya cash flow nggak boleh terganggu ya nggak sih? Jadi kebutuhan tetap bisa terpenuhi. Jangan sampai teman-teman karena lagi nabung dana nikah jadi setiap hari makannya Indomie gitu ya. Terus coba bener, yang ada nanti usus buntu, terus kayak buat berobat duitnya gitu. Dia nggak jadi nabung gitu. Nah, terus yang kedua nih, selain mempersiapkan dari jauh-jauh hari gitu ya, kita menentukan time frame-nya. Yang kedua adalah menentukan gaya menabung. Gak cuma berenang doang yang ada gayanya ya, gaya renang, tapi menabung juga ada gayanya nih. Oh iya. Kamu juga ada gayanya dong. Nah, gimana sih sebenarnya aku maksud gaya menabung? Karena setiap orang tuh pasti karakteristiknya beda-beda ya, dan preferensinya beda-beda. Dan gak semua orang itu memiliki pekerjaan yang income-nya itu stabil setiap bulan gitu. Ada tanggal gajian jam 1, tanggal 1 pasti masuk. Mungkin sebagian dari teman-teman ada juga yang merupakan freelancer atau businessman ya, yang tiap bulannya itu tidak menentu gitu. Jadi teman-teman tuh harus tahu kira-kira cara menabung yang paling cocok untuk teman-teman apa. Apakah dengan berinvestasi setiap bulannya, atau misalnya dollar cost averaging ya istilahnya,
atau tanggalnya itu tiap tanggal per bulan itu dibuat lebih fleksibel tergantung kapan teman-teman mendapatkan income tersebut, atau misal untuk bisnismen kapan waktu ketika teman-teman bisnisnya akhirnya cuan, contohnya kayak gitu. Jadi nggak harus. Betul. Kenapa? Mbak, aku Ya mau apa? tanya dulu, sorry ya, soalnya aku penasaran sih kalau kalau Mbak apa namanya Hmm? nabung buat dana nikah Oh, di kalau reksadana aku apa sih Mbak? itu reksadana pasar uang. Nah, nanti aku akan jelasin, aku akan share juga kenapa sebenarnya reksadana pasar uang yang paling tepat dan kenapa jangan memilih instrumen high risk untuk apa namanya untuk investasi reksadana. Nah, kebetulan nih aku masih ada tips ketiga nih Iya, tadi lanjutannya selain apa? Ya. boleh lanjut Nah, lagi. tadi kan yang kedua itu tipsnya menentukan gaya menabung. Nah, yang ketiga ini itu kamu harus tahu produk apa. Ini relate nih sama pertanyaan Mas Jerry tadi. Nah, tentukan kamu tuh mau menabung di produknya apa. Nah, apa namanya? Disarankan teman-teman tuh jangan hanya menabung di bank aja. Kenapa sih jangan di bank? Karena kalau misalnya menaruh di bank itu tuh nanti nilainya akan tergerus inflasi gitu. Sedangkan kalau misalnya investasi itu tuh ada Oh, potensi imbal hasil yang teman-teman bisa dapatkan. Jadi nilainya itu akan justru berpotensi ya, masih berpotensi, tidak ada jaminan untuk bertambah, bukan berkurang dengan berinvestasi. Nah, ini nih yang tadi aku sempat mention sedikit, yang udah aku spill sedikit ke Mas Jerry. Jangan investasi di produk yang high risk ketika kita mempersiapkan dana pernikahan. Kenapa? Kalau misalnya high risk itu ya. kan dia returnnya volatile ya Mas ya. Ada risiko untuk kita jadi ada profit, ada floating loss gitu. Kalau floating loss kan artinya portofolio kita sudah rugi ya saat itu. Nah, bayangin kalau misalnya Hmm. teman-teman investasinya di investasi produk yang resikonya tuh tinggi, terus market lagi nggak bagus, lagi banyak sentimen negatif, jadi pas lagi teman-teman mau narik malah boncos gitu, malah minus 5% atau 10%. Nah, itu kan jadi yang tadinya niatnya menabung di investasi itu untuk mendapatkan dana lebih, tapi malah jadi berkurang, kan takutnya seperti itu gitu. Nah, itulah mengapa baiknya teman-teman Iya, itu menabungnya dengan investasi di instrumen yang safe haven ya istilahnya Mas Jer. Kalau safe haven itu berarti produknya reksadana pasar uang atau enggak reksadana pendapatan tetap. Hmm. Jadi betul. jangan sampai nekat gitu. Kalau menurut aku sih ya baiknya jangan nekat ya Mas Jerry ya. Di instrumen apa Benar gitu banget. tahu boncos gitu kan. Gak kebayang sih. Biasanya kalau misalkan duit ya ditaruh kayak di instrumen yang memang cepat high risk kayak gitu, misalkan high return kayak gitu, kan apa ya? Kita kan nggak bisa ngejamin. Terus tiba-tiba Hmm. kayak semuanya merah gitu kan, Iya. makin panas kepala ya ada gitu kan. Iya gak sih? Bener-bener takutnya kayak malah jadi ketunda gitu atau kenapa ada hal-hal yang tidak jadi gitu. Hmm. Hmm. Iya. Jadi teman-teman nih tadi kan udah di-spill salah satu kunci kunci jitu ya buat nabung dan nikah, salah satunya um, RDPU ini atau reksadana pasar uang jadi primadona pilihan rekomendasi buat kalian yang memang mau mulai untuk nabung mulai dari sekarang untuk jenjang dana buat nikah kalian kayak gitu. Mungkin bisa buat apa namanya buat insight juga buat kalian yang mau ngecek reksadana atau misalkan kayak mau apa namanya intip-intip dulu lah gitu. Kalian boleh kok intip-intip dulu di aplikasi Fantastic dan di situ ada reksadana pasar uang by Principal. Oke, kalau misalkan tadi mungkin udah di spill ya cerita dari Mbak Diana nih, salah satunya kita uh, Goodly Hmm. pakai RDPU. Nah mungkin uh, kadang nggak semua orang juga sih jujur ya kita di teman-teman semuanya masih ada juga yang baru awam gitu kalau misalkan kayak step-stepnya gimana sih kak terus kayak gak tahu harus mulai dari mana bingung biasanya sih kayak gitu mbak terus ada gak sih kayak oke kita ceritain deh ke teman-teman langkah-langkahnya tuh harus mulai Tentunya dari harus mana punya sih gitu. akun di Fantastic dulu. Buka akun dulu. Nah kalian mulai dulu deh tuh bikin akun dulu kalian KYC Karena kalau nggak dulu punya akunnya nggak bisa registrasi gitu ya. menginvestasi. Nah, punya Benar,
Betul, betul. Kalau nggak punya Iya, akun gimana mau betul. bisa Yang nabung gitu kedua, kan? itu teman-teman harus pelajari produknya, pelajari profil risiko teman-teman. Jadi apa sih nih Mas? Aku jelasin dikit juga ya. Apa sih profil risiko? Jadi setiap investasi itu Oke. memiliki profil risiko yang pastinya beda-beda. Profil risiko ini merupakan takaran nih kira-kira sebesar apa sih risiko yang bisa teman-teman hadapi ketika berinvestasi. Karena yang namanya investasi itu high risk high return.